Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai penyelenggaraan Taman Penitipan Anak. Waktu dan kesempatan saya berikan. Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak. A. Jenis-jenis layanan taman atau penitipan anak atau TPA. Secara umum, TPA terbagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan waktu layanan dan tempat penyelenggaraan. 1. Berdasarkan waktu layanan. A. Sehari penuh. B. Setengah hari. C. Temporer. 2. Berdasarkan tempat penyelenggaraan. A. TPA perumahan. B. TPA pasar. C. TPA pusat perkotaan. D. TPA rumah sakit. E. TPA perkebunan. F. TPA perkantoran. G. TPA pantai. H. TPA pabrik. I. TPA mall. B. Prinsip penyelenggaraan. Pengalaman peserta didik di dalam keluarga dan lembaga PAUD berpengaruh besar terhadap positif atau tidaknya peserta didik ketika belajar. Layanan TPA yang berkualitas memiliki prinsip yang khas, meliputi tempat, asa, asi, asu. 1. Tempat, yaitu termaksud dengan tempat adalah untuk mewujudkan kualitas fisik anak usia dini melalui upaya pemeliharaan kesehatan, peningkatan mutu gizi, olahraga yang teratur dan tekstur, serta aktivitas jasmani sehingga peserta didik memiliki fisik kuat, lincah, daya tahan dan disiplin tinggi. 2. Asa. Asa berarti memberikan dukungan kepada peserta didik untuk dapat belajar melalui bermain agar memiliki pengalaman yang berguna dalam mengembangkan seluruh potensinya. Kegiatan bermain yang bermakna, menarik, merangsang imajinasi, kreativitas peserta didik untuk melakukan, mengapresiasi, memanipulasi, dan menemukan inovasi sesuai dengan minat dan gaya belajar peserta didik. 3. ASI. ASI pada dasarnya merupakan penjaminan pemenuhan kebutuhan peserta didik untuk mendapatkan perlindungan dari pengaruh yang dapat merugikan pertumbuhan dan perkembangannya, misalnya perlakuan kasar, penganiayaan fisik dan mental, dan eksploitasi. 4. ASU. Melalui pembiasaan yang dilakukan secara konsisten untuk membentuk perilaku dan kualitas kepribadian jati diri peserta didik. C. Komponen penyelenggaraan. 1. Kurikulum atau perencanaan pembelajaran atau KTSP. A. Pengertian. Kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP PAUD adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di satuan pendidikan anak usia dini yang sesuai dengan kondisi daerah satuan PAUD dan kebutuhan peserta didik. B. Dokumen KTSP. Penyusunan kurikulum PAUD dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Kurikulum dikembangkan berpusat pada peserta didik, yaitu dengan mempertimbangkan potensi, minat, bakat, perkembangannya, dan kebutuhan semua peserta didik, termasuk peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus. 2. Kurikulum dikembangkan secara konseptual, yaitu dengan mempertimbangkan karakteristik daerah, kondisi, sekolah, dan kebutuhan peserta didik. D. Produser atau mekanisme penyusunan KTSP. Produser dan mekanisme penyusunan KTSP PAUD adalah sebagai berikut. 1. Analisis konteks. 2. Penyusunan dokumen KTSP PAUD. 3. Pengesahan KTSP PAUD. E. Pemberlakuan KTSP PAUD. Masa pemberlakuan KTSP PAUD yang telah dikembangkan oleh para tim pengembangan akan diberlakukan setelah disahkan oleh pihak-pihak sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Masa berlaku KTSP PAUD bersifat relatif, biasanya tidak melebihi batas waktu 5 atau 10 tahun.
Masa berlaku kurikulum dapat mengacu pada tenggang waktu atau akreditasi yang teratur dan diperlakukan di daerah tertentu, baik secara lokal maupun nasional. F. Pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat di dalam penyusunan KTSP antara lain 1. Guru, 2. Kepala atau pengelolaan lembaga PAUD, 3. Pemangku kepentingan yang relevan, misalnya Dinas Pendidikan setempat, Kantor Kementerian Agama setempat, tim pengembangan kurikulum, dan organisasi mitra. 4. Tim pengembangan kurikulum PAUD dalam pengembangan dapat mengikutsertakan komite sekolah, narasumber, dan pihak yang terkait. 2. Pembelajaran. A. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dan peserta didik melalui kegiatan bermain pada lingkungan belajar yang aman dan menyelenggarakan dengan menggunakan berbagai sumber belajar. B. Konsep pembelajaran. Pembelajaran anak usia dini berpusat pada peserta didik. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan saintifik yang mencakup rangkaian proses mengamati, menanya, dan mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Keseluruhan proses tersebut dilakukan dengan menggunakan seluruh indera serta berbagai sumber dari media pembelajaran. C. Prinsip pembelajaran. 1. Belajar melalui bermain. 2. Berorientasi pada perkembangan anak. Guru harus mampu mengembangkan semua aspek perkembangan sesuai dengan tahap usia peserta didik. 3. Berorientasi pada kebutuhan anak. 4. Berpusat pada anak. 5. Pembelajaran aktif. 6. Berorientasi pada pengembangan nilai karakter. 7. Berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup. 8. Didukung oleh lingkungan yang kondusif. 9. Berorientasi pada pembelajaran yang demokratis. 10. Pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber. D. Lingkup pembelajaran. Lingkup pembelajaran meliputi seluruh kompetensi dasar yang memadukan semua program pengembangan, yaitu nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. E. Pengelolaan pembelajaran. 1. Perencanaan pengelolaan kelas. Rencana pengelolaan kelas mencakup penataan lingkungan belajar serta pengorganisasian peserta didik dan kelas atau dapat di dalam maupun di luar ruangan. Pengelolaan kelas disesuaikan dengan model pembelajaran yang akan digunakan. Model-model pembelajaran tersebut diantaranya: A. Model pembelajaran kelompok berdasarkan sudut-sudut kegiatan. B. Model pembelajaran kelompok berdasarkan kegiatan pengaman. C. Model pembelajaran berdasarkan area atau minat. Dan D. Model pembelajaran berdasarkan sentra. 2. Pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dilakukan melalui bermain secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan kekuasaan, keleluasan bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. F. Evaluasi pembelajaran dilakukan pada saat proses kegiatan pendidikan, perawatan, dan pengasuhan. 1. Lingkup. 2. Proses evaluasi. 3. Tindak lanjut. 4. Dukungan pada pembelajaran. G. Rujukan pembelajaran. Rujukan pembelajaran secara teknis akan mengacu kepada pedoman pembelajaran yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. 3. Pengasuhan. Pengasuhan memiliki makna yaitu orang yang mengasuh, mengurus, memelihara, melatih, dan mendidik.
Pengasuh dituntut untuk mempunyai pengalaman, keterampilan, dan tanggung jawab sebagai orang tua dalam mendidik dan merawat anak. Untuk dibutuhkan tenaga pengasuh. Tenaga pengasuh adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan pengasuhan dan perawatan kepada anak untuk menggantikan peran orang tua yang sedang bekerja atau mencari nafkah. Pengasuh memegang peran yang penting dalam proses tumbuh kembang anak. 4. Pendidik. Pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan, dan perlindungan. A. Guru. Kualifikasi akademik guru TPA adalah memiliki ijazah diploma 4 atau sarjana dalam bidang pendidikan usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki ijazah diploma 4 atau sarjana kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat pendidikan profesi guru PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi. B. Guru pendamping. Dikatakan guru pendamping bila memiliki kualifikasi sebagai berikut. 1. Memiliki ijazah D2 PGTK dari program studi terakreditasi, atau 2. Memiliki ijazah minimal sekolah menengah atas atau sederajat dan memiliki sertifikat atau pelatihan atau pendidikan atau kursus PAUD jenjang guru pendamping dari lembaga yang kompeten. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru pendamping adalah C. Guru pendamping muda. Pendidikan TPA dikatakan sebagai guru pendamping muda bila memiliki kualifikasi akademik minimal memiliki ijazah sekolah menengah atas atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan atau pendidikan kursus PAUD jenjang pengasuh dari lembaga yang berkompeten dan diakui pemerintah, atau dapat melalui pelatihan khusus pengasuhan dan program magang. Kompetensi guru pendamping muda mencakup pemahaman dasar-dasar pengasuhan, keterampilan melaksanakan pengasuhan, bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan tingkat usia anak, sebagaimana yang terdapat pada lampiran 2 pada Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang kompetensi guru pendamping muda. 5. Tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang termasuk ke dalam tenaga kependidikan TPA adalah Kepala Satuan Pendidikan dan tenaga administrasi. Kepala Satuan Pendidikan yaitu orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan. 6. Penilaian perkembangan peserta didik. A. Pengertian penilaian perkembangan peserta didik. Penilaian di satuan PAUD diarahkan untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik. Penilaian proses dan hasil kegiatan belajar PAUD adalah suatu proses mengumpulkan dan mengkaji berbagai informasi secara sistematis, terukur, berkelanjutan, serta menyeluruh tentang pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh peserta didik selama kurun waktu tertentu. B. Fungsi penilaian perkembangan peserta didik. Penilaian kegiatan peserta didik memiliki fungsi untuk memantau kemajuan belajar, hasil belajar, dan perbaikan hasil kegiatan belajar peserta didik secara berkesinambungan. C. Tujuan penilaian perkembangan peserta didik. Penilaian proses dan hasil belajar PAUD bertujuan untuk 1. Mendapatkan informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh peserta didik selama mengikuti pendidikan di PAUD. 2. Menggunakan informasi yang dapat sebagai umpan balik bagi guru untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran dan meningkatkan layanan pada peserta didik agar sikap, pengetahuan, dan keterampilan berkembang secara optimal. 3. Memberikan informasi bagi orang tua untuk melaksanakan pengasuhan di lingkungan keluarga
yang sesuai dan terpadu dengan proses pembelajaran di PAUD. 4. Memberikan bahan masukan kepada berbagai pihak yang relevan untuk turut serta membantu pencapaian perkembangan di peserta didik secara optimal. D. Prinsip penilaian perkembangan peserta didik. Penilaian proses dan hasil belajar peserta didik PAUD berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Mendidik, berkesinambungan, objek, akuntabel, transparan, sistematis, menyeluruh, bermakna, lingkup penilaian perkembangan peserta didik. 7. Sarana dan prasarana. A. Tempat belajar. 1. Lingkungan. Lingkungan belajar terdiri dari ruang dalam dan ruang luar. Keduanya digunakan untuk kegiatan bermain peserta didik. Lingkungan belajar harus memenuhi kriteria keamanan, kebersihan, kesehatan, kenyamanan, dan keindahan. 2. Prasarana belajar. A. Gedung. Program TPA harus menggunakan bangunan atau gedung permanen yang mudah dijangkau oleh orang tua calon peserta didik, cukup aman dan nyaman. B. Ruangan. Luas ruangan disesuaikan dengan jumlah peserta didik sehingga peserta didik dapat leluasa bergerak. Ruangan juga harus dilengkapi dengan penerangan dan ventilasi yang cukup. Idealnya lembaga TPA memiliki beberapa ruangan. 3. Sarana penunjang. Sarana penunjang yang perlu disediakan di lembaga TPA adalah A. Sarana untuk kesehatan yang mendukung pembentukan perilaku hidup bersih dan sehat bagi peserta didik, seperti bahan untuk mencuci tangan, menyapu, sikat gigi masing-masing peserta didik, dan sebagainya. B. Sarana makan yang bersih, seperti piring, sendok, mangkok, dan sebagainya. C. Sarana untuk mandi, cuci, BAB atau BAK, seperti air bersih yang cukup, sabun mandi, handuk kecil, dan sebagainya. D. Sarana untuk tidur seperti matras, bantal, selimut sesuai ukuran peserta didik. E. Sarana penunjang perkantoran atau administrasi seperti meja, rak buku, kursi, lemari, rak-rak untuk alat permainan, box, tempat tidur, kasur, telepon, perlengkapan administrasi, TV, radio, dan lain-lain. 4. Sarana belajar atau alat permainan edukatif. Alat permainan edukatif adalah segala sesuatu yang dirancang dan dapat dipergunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai edukasi. 8. Pengelolaan. A. Penyelenggaraan program lembaga. 1. Pengelolaan TPA menerapkan manajemen berbasis masyarakat, artinya masyarakat selain sebagai pengguna jasa juga sebagai sumber dan fasilitator. 2. TPA yang sudah terakreditasi disarankan untuk melakukan audit untuk menjamin transparansi dan penjaminan mutu layanan. B. Pengelolaan administrasi. Lembaga TPA yang baik dapat dilihat dari pengelolaan administrasi di bidang pelayanan, ketenangan, keuangan, ketenagaan dalam kegiatan pembelajaran yang tertib dan teratur. C. Pelibatan orang tua. Rujukan pelibatan orang tua secara teknis agar mengacu kepada pedoman pendidikan keorangtuaan. D. Kemitraan. Kemitraan bisa dibangun dengan melibatkan berbagai pihak atau jejaring untuk mendapatkan dukungan dana dan menciptakan program yang terpadu. 9. Pembiayaan. A. Sumber pembiayaan. Biaya investasi dan operasional penyelenggaraan TPA dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dana desa, sumbangan yayasan, orang tua, dana sosial perusahaan, partisipasi masyarakat, atau sumber lain yang tidak mengikat. B. Komponen pembiayaan. Yang pertama, insentif guru dan tenaga kependidikan. 2. Penyelenggaraan program pembelajaran termasuk sarana belajar, materi bahan ajar, evaluasi dan kegiatan lainnya termasuk barang habis pakai. 3. Pengadaan sarana pembelajaran dan pemeliharaan prasarana dan sarana belajar. 4. Langganan listrik, telepon, atau PAM. 5. Program pelatihan bagi guru untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan.
C. Satuan dan penentuan pembiayaan. 1. Satuan pembiayaan dapat dihitung berdasarkan biaya setiap peserta didik setiap tahun. 2. Besarnya dana yang dipungut dari orang tua untuk membantu penyelenggaraan program pembelajaran, perawatan, dan pengasuhan peserta didik ditentukan oleh pihak penyelenggara berdasarkan perkiraan biaya yang telah dihitung sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan proses pembelajaran. D. Pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Pengelolaan dana harus dilakukan oleh seorang bendahara yang ditunjuk oleh kepala lembaga. Bendahara dapat berasal dari guru, pengurus, atau petugas khusus. Jumlah dana yang diterima harus dicatat dalam buku kas, digunakan sesuai dengan program, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada orang tua peserta didik dan atau pihak yang berkepentingan. Sekian saja presentasi kami. Terima kasih.